Udah live? Udah. Ayo, Vi. Udah, Vi. Oh, Halo Jadinya oh semuanya. iya, iya. itu. Halo semuanya, balik lagi sama aku Bibi Junita. Dan ada siapa? Jeng 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 Ya, jeng. seperti biasa saya lagi. Padahal baru episode kedua ini. Iya. Baru kedua bilang saya lagi loh. Baru dua. Kali Iya. jangan bosan ya. Semoga nggak bosan ya, baru episode 2 loh. Aduh. Ada Tivo, ada Yahya. Yeay. Kali ini kita bakalan ngebahas soal apa nih? Internship udah. Soal, Soal apa nih? soal mendingan lulus cepat atau lulus pada waktunya ya. Aduh, itu topik Aduh, sensitif. ini nih. Dilema banget bagi setiap mahasiswa. Tanya Iya, siapa dulu ya? Yahya, oke. tim mana nih? Tim netral aku. Mau lulus cepat boleh. Lama juga boleh. Dia mah nerima beasiswa ya, jadinya mau dia aja sebenarnya. Iya, UKT-nya udah aman lah. Betul. Kalau aku UKT-nya UKT orang tua, jadinya aku memilih tim 3,5 lulus Iya, cepat. Kalau benar-benar. Tivo gimana? Nah, kalau kita ngomongin duit ya, tentu lulus cepat sih. Ya, Mm-mm. UKT mahal tuh, sumpah UKT mahal. Betul. Maksudnya kita tuh di sini mahalnya bukan masalah kayak yang mahal gimana, karena kan ya uangnya masih orang tua. Jadi mau Nah, betul. berapapun digitnya itu termasuk mahal kan, karena bukan dari kita. Itu sih disclaimer dulu ya. Nah, alasannya nih, jadi kan setiap pemilihan pasti ada alasan dong, kayak kenapa kita memilih lulus cepat atau lulus di waktu yang tepat. Nah, kalau dari aku sendiri, aku memilih lulus cepat tuh karena sebenarnya itu harapannya papaku sih. Jadi kayak papaku dari dulu tuh selalu kayak pengennya aku tuh lulus cepat. Karena menurut dia tuh sama kayak orang tua zaman dulu lah. Kalau misalnya lulus cepat, berarti anak itu pintar. Masih kayak kulot banget lah, kayak gitu lah. Cuman kalau menurut aku sendiri, itu oke, karena satu, menghemat uang orang tua. Yang kedua, aku mau explore lagi nih lebih lanjut soal dunia IT sesungguhnya. Tapi itu bukan keputusan yang mudah, kayak banyak banget rintangannya. Kalau kalian sendiri kayak gimana? Ya dulu deh. Seperti biasa. Tipe curang, dia mikir dulu. Iya, mikir dulu dong. Ya kayak Gak gimana ya? kebentur. Ya, kalau dari aku sebenarnya dulu pas awal-awal kuliah tuh udah dinasihatin sama dosen. Kalau dibilang katanya tuh nggak apa-apa, nggak usah buru-buru untuk lulus gitu. Malah bagusnya itu cari pengalaman di kampus yang lebih lama biar nanti siap untuk terjun ke dunia kerja gitu, entah dengan intensif atau dengan organisasi gitu. Nah, itu sih katanya dosenku dulu. Terus tapi lama kelamaan semakin menjalani kuliah semakin malas, jadi pengennya tuh cepat lulus gitu. Cepat lulus dah. Dilematika mahasiswa tua ya. Iya. Karena itu ya jadinya pengen cepat lulus juga pas udah mulai semester akhir gitu. Nah, tapi bisa jadi ada kendala gitu. Mungkin gara-gara Kayaknya perlu aku sensor yang tadi. Iya. ya, jadi setelah semester akhir jadi pengen lulus cepat karena ya itu tadi pengen apa ya, bagian orang tua juga sih salah satunya. Gak mau nikah duluan cepet nih makanya. Itu salah satunya juga. Aduh, kok teman Bufo. Wow, ya mentang udah ada calon gitu. Aduh, oke, Tivo gimana next? Iya, udah belum? Udah ya? Udah.
Tifu gimana? Iya. Kalau aku kan pengen lulus cepet ya, emang dari dulu pengen lulus cepet. Karena kehidupan di kuliah aku tuh ngebosenin banget gitu, malesin banget. Sumpah, Bosennya nggak ada yang gimana? aktif. Eh, Gimana ya? Kayak ya udah, kayak tiap hari cuma belajar materi-materi kuliah gitu kan. Terus aku juga pengen cepet-cepet kerja sih, selain tadi alasan kayak UKT dan sebagainya. Menurutku di dunia kerja tuh lebih challenging gitu. Jadi aku pengen lulus cepat, terus mungkin bisa start magang gitu kan dulu. Pengen start magang Mm-mm-mm. atau mungkin kerja di entry level kayak gitu sih. Soalnya kayaknya seru-seru aja gitu kalau di dunia kerja, kayak kita tuh lebih passionate untuk belajar Oke, kayak gitu nah sih. Hmm. itu kan pendapat kita bertiga ya. Berarti ini tuh kayak pendapat kita waktu awal pertama masuk kuliah gitu. Jadi cita-citanya kita semua pengen lulus cepat, pengen lulus 3,5 tahun Iya. dengan harapan membahagiakan orang tua, mengurangi biaya UKT, dan bisa dapat gaji sendiri lah, biar kita bisa menghidupi diri sendiri gitu. Tapi itu ekspektasinya nih, realitanya gimana teman-teman? Benar. Aduh, Realitanya gimana? pusing. Kalau aku, iya, realitanya tuh emang gak semudah itu sih. Jadi kayak kalau maba kan masih belum tahu apa-apa ya, maksudnya kayak kehidupannya masih stresnya pun stres yang kayak PEMDAS gimana gitu, pemrograman dasar gimana, padahal Iya, masih banyak yang lebih luas lagi kayak gitu. Kita ngomong realita deh, realitanya gimana? Kalian lulus berapa lama perkuliahan? oke. Ya berapa ya? Kok berapa sih ya? Aku Duluan ya aku ya sama daripada kayak kamu. duluan Berapa? aku kan tapi kan, eh, 4 Kayak tahun sih 4 tahun, hitungannya. 8 semester. Iya. 4 tahun ya, berarti ya sama Tivo 4 tahun. Nah, kalau aku kebetulan 3,5. Sombong, nggak sombong ya sumpah, Eh, itu perlu iya. drama. Nah, mungkin kita pengen cerita masing-masing dulu kali ya, kayak kayak gimana sih kita menyelesaikan waktu kuliah kita gitu. Nah, kalau aku pribadi 3,5 tahun itu aku rencanain emang udah lama banget gitu. Jadi aku persiapannya emang dari awal. Jadi aku selalu ngambil SKS 23 SKS, SKS full gitu. Terus aku udah mulai skripsian bahkan dari semester 6 waktu kita medpen, metode penelitian. Jadi aku langsung konsultasi sama dosennya langsung, udah nyari dosen pembimbing kayak gitu. Jadi emang udah aku persiapin sebelumnya. Jadi kalau bisa dibilang pun aku skripsian 1 tahun gitu. Jadi dibilang cepet juga enggak gitu ya. Tapi aku mulai start duluan gitu. Karena emang udah planning dari awal. Nah, kalau kalian sendiri kayak gimana? Siapa dulu? Ya dulu, ya dulu. Gak mau, Tifu. Mana, Vo? Oke, kalau dari aku sih emang pengennya lulus cepat. Tapi kayak Mm-mm. nggak ada usahanya gitu. Ya udah kayak apa, SKS-an ambil ya udah secukupnya aja lah, nggak usah banyak-banyak, ntar banyak-banyak aduh ntar ribet projectnya, apa Uh-uh. project aja dan sebagainya gitu kan. Uh-uh. Dulu tuh kepikiran waktu semester 5 atau semester 6 ya lupa gitu. Mm-mm. Dari teman-teman tuh kayak ngambil berapa SKS ya, 24 kan. Tapi Mm-mm. kalau nggak salah ada beberapa matkul yang nggak pengen kita ambil gitu, soalnya aduh ini kayaknya bakal nyusahin dia selama 1 semester ke depan. Ya udah kita hitung akhirnya nemu formula yang tepat gimana caranya bisa lulus 3,5 tahun tapi SKS yang kita ambil tuh masih manusiawi gitu. Oke. Iya, saya ada beberapa matkul yang wah ini kayaknya bakal susah nih 1 semester ke depan gitu sih. Uh-uh. Iya, terus dari keminatan yang aku ambil tuh MGM mobile kan, Uh-uh. yang udah sesuai dengan minatku ya. Aku yakin sih ini skripsiku kayaknya bisa lah 1 semester cepat gitu. Nah, Mm-mm. tapi kenyataannya emang berbeda Pahit. gitu ternyata. Iya pahit nih. Untungnya cuma telat 1 semester aja sih, cuma extend 1 semester aja untungnya. Masih 4 tahun masih tepat waktu lah untungnya. Cuman Mm-mm. udah bahaya banget sih. Iya. Soalnya waktu ngambil skop topik untuk skripsinya tuh nggak ngebayangin ini sampai bab 8 tuh gimana gitu. Cuma ngebayangin, oh bab satunya gini, oh ya udah, yang penting proposal jadi, oh ya udah. Begitu ngerjain bab 4, waduh ini ntar gimana implementasinya? Pusing. Kayak gitu Dicurhatin banget. Iya, Iya, curhat ya. banget.
Heeh. Jadi penting banget sih itu kayak direncanain tuh misalnya lulus cepet gitu. Iya itu kalau dari aku kayak gitu sih. Betul. Ya, ya, Nggak sesuai. oke. Iya, iya, iya. Nice, nice, nice. Itu emang semua orang juga ngerasain kayak gitu sih. Kalau Yaya sendiri gimana? Iya benar. Heeh. Kalau aku sih sebenarnya pas dulu awal beasiswa tuh udah disuruh itu sih buat planning untuk kuliah tuh bakal ngambil matkul apa aja. Kayak gitu loh, beneran sampai ngambil matkul apa aja di Oh. planning sampai semester 8 gitu. Mm-mm. Udah aku ambil semester 8. Cuma ya kenyataannya tetap aja eh, karena pengen lulus cepet ya, dan kebetulan sih di kampus tuh kayak ada teman yang sekelas terus gitu jadi sepaket gitu ada 6 pokoknya ada beberapa orang yang Mm-mm. selama satu kuliah tuh sama terus Oh, semester yang apa suka iya nongkrong di lah. gazebo ya. Yang satu geng tuh menguasai gazebo depan, bener ya? Ya kalau aku bosan, caki-caki-caki hai semuanya. Ya, ketemu kalian. Ya. Iya, lah mau gimana lagi tuh Mbak. Mm-mm. Nah itu tuh Terus, terus, terus. fungsinya fungsinya tuh kayak buat kayak gitu tuh biar apa ya, pas kita ngerja misal ada tugas nih pembagian kelompoknya tuh enak, jadi nggak Mm-mm. ketemu sama orang yang random yang nanti jadinya kerja kelompok tapi dipisah, ini kerjanya I satu orang see. sendiri gitu. Nah Mm-mm. itu Jadi kalau Oke, jadinya menarik. Uh-uh. kalau misalkan bisa uh, ketemu sama teman yang udah biasa apa ya punya visi yang sama gitu, maksudnya memang biasa ngerja apa ya kerja bareng gitu, jadinya lebih enak gitu. Betul. Nah, ini aku kalau kita ngomongin soal perjalanan kita buat lulus, berarti kita harus flashback lagi nih, putar lagi. Berarti kalian itu tipikal orang yang SKS apa ngambil mata kuliahnya janjian dulu sama teman-teman buat satu mata kuliah di kelas yang sama atau kayak ya udah randomly aja kayak ya udah deh yang penting ada gitu. Nah, kalian tuh tipikal yang mana? siapa nih aku dulu. Bebas. Ya, Gimana, Sama Flo? kayak Yahya tadi sih. Yang pasti direncanain sih. Kita kan punya satu geng gitu kan. Kita punya Mm-mm. kayak populasi sendiri gitu lah. Nah, jadi sebelum sebelum KRS War Uh-uh. itu biasanya Hamin 7 atau Hamin 4, Hamin 3 itu kita kaji ulang tuh. SKS itu kita kaji ulang, matkulnya kita kaji ulang, kita Uh-uh. analisa tuh matkulnya. Ini kira-kira proyek akhirnya kayak gimana ya? Kayak gitu. Jadi kita Ah, I analisa dulu nih. Ini kalau misal mata kuliahnya nyusahin selama 1 semester ke depan, dan itu mata kuliah wajib, yaitu harus mau nggak mau kalau bisa satu kelas sih, kayak gitu sih. Iya, jadi oh, kalau soalnya tadi project akhir tuh nentuin banget kan. Biasanya poin penilaian paling gede kan di project akhir. Nah, kalau betul. bisa project akhir kita barengan yang udah biasa kerja bareng, kita ngerti weakness sama strength kita di mana kayak gitu. Betul, betul, betul Jadi setuju. harus diatur, benar-benar diatur. Nah, masalahnya pas KRS-nya, wah kadang-kadang kan nggak sesuai realita juga tuh. nah Nah, biasanya kita kan kita Betul. milihnya kan jam dulu atau yang jam siang gitu kan. Kita kadang-kadang Mm-mm. milih tuh jam 7 pagi, yang penting bisa sekelas. Kita pernah loh semester 4, itu cuma satu matkul yang nggak jam 7. Wah, gila. Jadi semua matkul pagi jam 7 terus. Itu itu semester paling apa ya, paling buruknya terpuruk. pernah kita alami. Iya, kita belum UTS kan. Kita Tapi belum memang bener ya. UTS. Heeh. Bener itu. Kita waktu itu Anak belum UTS, apa? pengen ngomong, Heeh. ini liburannya kapan sih? Udah kayak gitu ya, saking stresnya. Betul, betul, Udah betul. dosennya Karena curhat. iya, Iya. karena anak aktif tuh terkenal nggak mau ngambil jam 7 gitu. Iya nggak sih? Kayak rata-rata tuh jam di kelas pagi tuh selalu kuotanya yang paling banyak kesisa. Karena siapa sih yang mau bangun jam 7, mau mandi berangkat kuliah jam 7 coy gitu kan. Aku aja nggak mau. Iya. Ya, ya sendiri Kayak gimana? upacara Apa bendera. sama aku? Ya, ya Makanya itu sama gitu sih. ya. Ya soalnya kan memang satu geng itu
Ya tapi itu Maksudnya, tapi kadang ada kayak gini sih, ada yang kepisah gitu. Misalkan Mm-mm. ngambil KRS-an udah bareng-bareng nih, tapi memang Mm-mm. ujung-ujungnya nggak dapat kelas gitu sama yang biasanya ya. Ya udah kalau udah kayak gitu, manfaatkan jaringannya sama teman-teman yang lain juga ya. Jadi ya nggak Betul. cuma orang itu doang. Jadi setidaknya ketika nggak sekelas bisa kerjasama sama yang dikenal lagi yang lain. Tuh. Betul, betul. Aku setuju. Nah, aku tuh yang kayak gitu tuh. Jadi, dulu tuh aku KRS-an bareng, tapi bareng kayak temen cewekku gitu. Nah, pas keminatan, kita tuh beda keminatan gitu loh. Jadi aku kayak ngambil KC, mereka tuh yang MGM gitu, RPL, yang kadang beda. Jadinya biasanya aku randomly aja atau janjian sama satu orang kayak oh oke, jamnya segini-gini ya. Nah, kalau aku tuh lebih ngutamain jam biasanya karena aku nggak bisa bangun bangun pagi sih, cuman kayak mager banget kayak kuliah jam 7 tuh mager banget gitu. Jadi kayak aku selalu oh iya. tersesat di suatu kelas. Nah, tapi biasanya aku tuh bikin strategi dulu. Jadi aku ngelihat dulu list-list yang masuk kelas itu, terus aku langsung PC orang yang aku kenal, yang aku tahu dia tuh bisa diajak kerja bareng, kerja proyekan bareng. Oke, aku langsung PC, aku langsung kayak, ntar kita kalau proyek akhir ini sekelompok ya, fix gitu. Ya udah, kayak gitu Oh, selanjutnya. Jadi bener Ya, direncanain benar. banget. Kenapa? Karena aku kan targetnya mau 3,5 tahun nih. Nah, kalau aku mau 3,5 tahun, otomatis aku harus make sure kalau nilai mata kuliahku harus bagus. Bagusnya bukan dalam arti harus A ya, tapi paling enggak tuh memenuhi standar lah kayak gitu. Masa kalau mau udah cepet asal-asalan kan kayak nggak oke kan. Jadi harapan aku dengan aku bisa sekelompok sama teman-teman yang aku anggap bisa bekerja bareng, jadinya bisa ngebantu aku juga untuk belajar sama-sama. Jadi ketika aku nggak paham, mereka bisa jelasin. Ketika kita kerja project bareng, kita bisa saling bantu kayak gitu. Jadi itu salah satu kunci utama sih. Bener nggak sih menurut kalian kayak penting banget nggak sih buat nyari teman sekelompok proyekan yang uh, sevisi kayak Tivo tadi bilang gitu. Itu kayak part of apa ya perjalanan kita lah buat kesana. Bener nggak? Iya, betul sih. makanya aku semuanya itu dari semester 1 kan. Iya malahan Semester 1 sampai apalagi semester Mas Aki. 8. Iya, Wow. terus kita di semester 3 tuh lebih lengkap timnya gitu. Oke, nah aku punya pertanyaan nih. Menurut kalian penting nggak sih punya satu kelompok teman yang punya visi dan mimpi yang sama gitu? Kayak misalnya uh, apa pengaruhnya sih teman-teman kalian dengan kelulusan kalian di waktu yang tepat? Oh, ngaruh Ada sih. banget dong. Ngaruh, ngaruh Ngaruhnya gimana banget. gimana? Gimana ya? Kau dulu deh. Misalkan nih, Mm-mm. eh kita udah pengen untuk lulus 3,5 tahun nih misalkan. Mm-mm. Tapi temennya bisa jadi dia nggak mau karena dia mau apa ya ada urusan organisasi misalkan atau dia pengen nambah pengalaman yang lain. Mm-mm. Bisa jadi kepengaruh gitu kan. Mm-mm. Eh tapi ya ujung-ujungnya sih balik ke diri kita sendiri yang tadi aku bilang juga sih. Ya kalau misalkan eh, temenan gitu ya yaudah yang sama beberapa kelompok satu kelompok itu nggak apa-apa gitu. Tapi ya tambah jaringan yang lain juga gitu soalnya ya Betul. untuk hal-hal yang kayak gitu ketika memang nggak dapet kesempatan untuk bareng ataupun memang beda arah gitu misalkan. Mm-mm. Mm-mm. Tivo gimana? Sama sih. Pokoknya dulu aku ya waktu semester 1 sama semester 2 itu kayak masih belum ada niat gitu kan. Jadi kayak kuliah ya udah kuliah masuk, terus malamnya ngopi, main kemana gitu kan. Itu lingkungan pertemanannya tuh beda waktu itu. Jadi semester 1 semester 2 tuh kayak aduh ini jadi Hidup waktu kok semester 1 kan gini-gini kita aja. masih iya, semester 1 kan kita masih ada ospek kan, jadi masih belum bisa main gitu. Baru semester Mm-mm. 2 tuh kayak
wah ini asik banget kayak jadwal kuliah enak, praktikum cuma satu, jadi kayak masih bisa main-main gitu kan. Itu kayak belum ada serius-seriusnya gitu. Nah, baru sih semester 3 itu kayaknya udah mulai sadar harus berubah gitu karena waktu itu sih sempet apa ya termotivasi juga sih sama teman-teman yang lain kayak udah gabung ke organisasi-organisasi gitu. Terus waktu itu aku belum gabung. Nah waktu itu aku sadar sih kayaknya emang udah bukan ganti teman ya istilahnya lebih ke nambah tadi sih nambah jaringan gitu, nambah temen yang lain yang mungkin satu visi yang bisa bikin kita improve tiap hari gitu kan. Nah waktu itu langsung kayak ya tadi kayak ikut komunitas, di situ ketemu orang-orang baru yang kalau kita ngumpul sama mereka tiap hari kita kayak uh, cerita ilmu-ilmu baru kayak gitu. Jadi kita bisa termotivasi untuk improve terus. Nah, jadinya ketika kumpul sama mereka yang satu visi yang pengen lulus cepat, ya itu sih, itu bisa bantu banget. Ya walaupun ujung-ujungnya lulusnya 4 tahun kan, tapi at least kalau misal aku nggak berubah, kayaknya ini sekarang belum lulus deh. Betul, betul, betul. Iya, Aku setuju banget. benar. Iya kayak gitu sih. Betul. Kalau aku sendiri, eh aku bukan tipikal orang yang mengikuti orang lain gitu. Jadi karena aku orang yang udah nge-set goals aku sendiri, jadi biasanya tuh aku nyari teman yang udah bener sevisi dengan aku. Jadi kayak ada nggak yang mau 3,5 tahun benar-benar berusaha sama-sama gitu. Nah biasanya sama mereka sih. Dan ketika skripsi pun aku memang ngerasa kalau emang kita butuh ada teman seperjuangan gitu. Teman seperjuangan tuh yang benar-benar sama-sama pengen misalnya lulus 3,5 tahun gitu. Goals-nya sama. Kenapa? Karena emang ada tantangan tersendiri nggak sih ketika kalian skripsi, ngerasa nggak? Bukan masalah susah atau enggaknya, tapi tuh kadang kayak masalah-masalah kayak kita kurang termotivasi, udah capek banget, kayak kita kerjain, revisi, kerjain lagi, revisi lagi, revisinya nggak kelar-kelar kan. Bahkan itu aku inget banget kayak satu semester kayaknya aku ngeluh banget deh sama orang tua aku kayak, "Ma, aku kayaknya nggak bisa lulus satu semester ini, gimana ya, Ma? Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa." Padahal mamaku juga takut banget ya, ini anak kayak gimana? Iya, iya bener sama loh. Bener. Kayak udah capek otak, capek capek otak, capek fisik, yang udah berserah. Tapi karena ada teman-teman yang sama-sama ngerasain hal yang sama, jadi kita bisa cerita gitu loh, dan mereka kayak bisa nyambung banget kan karena ngerasain hal yang sama. Dan di situ kita bisa kayak saling support, bisa kasih saling masukan, dan buat kita kayak ngerasa oh kita bisa ngelangkah lagi loh sama-sama gitu, nggak stuck di situ aja kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi emang penting banget buat nyari teman sevisi, tapi menurut aku kamu harus punya goal sendiri, nggak boleh ikut goals orang lain gitu. Kayak misalnya temenmu mau 4 tahun, tapi kamu pengen 3,5 karena ikutan temen jadinya 4 tahun gitu. Itu enggak sih. Big no banget kalau untuk aku. Kayak gitu. Iya. Bener. Betul. Tapi kalau diingat lagi, sebenarnya tuh aku pernah berpikir untuk lulus 4 tahun. Kenapa? Karena aku dibilang sama teman-temanku yang lain kalau misalnya lulus cepat itu nggak menjamin dapat kerja loh. Betul nggak? Setuju Iya, nggak? bener banget setuju. Kenapa setujunya? Jadi gini, faktor untuk dapat kerja tuh banyak ya. Bahkan sekarang temanku tuh ada yang belum lulus, tapi dia udah jadi software engineer gitu di Kumparan, gitu kan. Dia belum lulus. Jadi sebenarnya lulus cepat itu bukan jadi faktor utama untuk bisa keterima kerja. Nah, yang sebenarnya lebih penting itu tergantung sih kan prioritas orang kan beda-beda ya. Ada yang lulus cepat karena tadi ada UKT-nya mahal dan sebagainya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang kayaknya aku lulus 4 tahun atau 4 atau 5 tahun nggak apa-apa asal aku bisa dapat experience yang banyak gitu kan.
Kayak tadi temanku ada yang dia udah kerja, terus mungkin nanti setelah lulus malah bisa jadi level senior mungkin. Kayak gitu sih. Betul. Kalau dia gimana? Ini konteksnya itu ya, yang ngaruh ke kerjaan ya. Ya, benar juga sih. Kayak kalau soalnya kan kalau misalkan lulusnya itu sampai lebih lama, bisa jadi orang itu tuh kayak punya tujuannya sendiri gitu. Bisa jadi dia memang mempersiapkan untuk S2-nya misalkan, atau kerjaan gitu. Nah, itu tuh bisa juga dipersiapkan memang sebelum lulus gitu, atau mungkin student exchange bisa. Itu di UB itu juga ada itu sih, student exchange kayak gitu. Beasiswa kerjasama beasiswa juga ada. Banyak juga yang ngincar itu. Ya, tapi ya ujung-ujungnya tetap balik orangnya sih, pengennya apa ya, nempuh jalur yang mana. Soalnya Betul. kalau menurutku sendiri sih, walaupun lulusnya cepat, tetap bisa gitu cari kerja. Dapat kerja sebelum lulus bahkan juga tetap bisa. Semua itu tetap tergantung apa yang dilakuin pas di kuliahnya. Betul, setuju. Agree banget. Jadi, kalau menurut dosen kece kita, Pak Adam ya, jadi aku sebelum mau milih 3,5 tuh aku sebenarnya nanya-nanya gitu, nanya-nanya ke dosen, nanya-nanya ke cutting, kayak sebenarnya lulus 3,5 tahun tuh oke nggak sih gitu? Apa aku memaksakan diri untuk cepat lulus atau kayak gimana? Nah, kalau kata Pak Adam, sebenarnya tuh lulus 3,5 tahun tuh bisa dibilang oke, bisa dibilang enggak gitu. Oke-nya kalau misalnya kamu udah merasa kamu udah mencoba segala ini, nge-explore diri, kayak misalnya ikut lomba, ikut exchange, ikut apalagi ya, organisasi yang bisa ngembangin diri kamu kayak gitu. Tapi kalau memang misalnya kamu udah mencoba semuanya, terus kamu merasa kalau emang nggak ada yang dieksplor lagi, nah itu udah saatnya kalian lulus kayak gitu kata beliau. Terus kayak oke gitu. Nah kalau kalian mau dengar pengalaman aku nggak? Jadi tuh aku tuh coba mencari pembenaran diri sebenarnya, serius. serius. Jadi pas aku dengar kayak gitu, oke, aku 3,5 tahun. Nah, tapi ketika lulus, aku masih bimbang. Apakah aku harus daftar langsung full time atau intern dulu? Nah, kalian tim mana? Yang dulu nih, dulu kita ngomongnya pas kuliah ya. Kalian tuh tim mana sih? Tim lulus pengennya internship dulu, apa lulus langsung kerja? Wah, Timbul transisi dia. ini aku dulu aja. Serius, ini serius. Karena itu dilema banget buat aku waktu aku semester 6. Aku dilema banget. Kalau kalian gimana? Kalian tim mana? Nah, ini sebenarnya kalau aku sih ekspektasinya ini ya, habis lulus tuh intern dulu malah, magang dulu. Karena apa? Karena kan aku kan ngincarnya ini kan, kayak perusahaan yang gede gitu kan. Nah, sedangkan waktu itu aku tuh masih apa ya, kayak belum siap gitu terjun ke industri yang perusahaannya tuh yang apa ya, yang scalable dan gede. Karena pasti tanggung jawabnya tuh besar selain karena mungkin faktor gaji dan sebagainya kayak gitu. Ya pokoknya gitu sih. Aku kayak belum siap aja gitu. Makanya pengennya sih kayaknya magang dulu, kayak nyoba-nyoba culture-nya gimana, supaya nggak culture shock gitu kan. Malah sekarang culture shock. Malah sekarang tuh shock banget. Aduh, stres cuy. Iya. Manusiawi. Iya, tapi Gimana? justru serunya di situ, karena itu kan transisi kan, dan menurutku emang wajar-wajar aja karena semua emang butuh proses.
Tapi Betul. syukur di sini walaupun aku nggak bisa lulus tepat waktu, tapi aku langsung gitu Cepat, kan. tepat Iya, waktu. iya nggak bisa lulus 3,5 tahun kan, lulus 4 tahun, tapi langsung dapat kerja kayak gitu sih. Aku bersyukurnya di situ. Yeay, happy. Iya, Itu bajunya pas mahasiswa, Tivo, tim. tim yang lulus tapi magang dulu. Oke, oke, Ah, ini kita tahan ya. Nah, kalau Yahya iya, gimana? aku mahasiswa. Hmm. Kalau aku tim yang langsung sih, soalnya pas selama kuliah itu gimana ya? Udah nyobain pengalaman kerja juga walaupun part time, walaupun nggak ngerasain Mm-mm, culture ya sebenarnya itu seperti mm-mm, apa gitu. Kan juga culture mm-mm. shock sih sebenarnya. Betul. Sosokan ya ngomong gitu. Tapi tetap aja culture shock ujung-ujungnya. Ya Mm-mm, gimana ya? Soalnya dulu tuh mikirnya ya itu kan karena udah punya pengalaman gitu. Bisa juga yang emang dari internship-nya dia ngerasa udah dapetin pengalaman juga di situ. Misal kayak dia pengen di perusahaan yang sejenis itu gitu, skalanya sebesar itu. Uh, Dia daftar internship dulu gitu saat untuk magang tugas kampus gitu kan. Nah mm-mm. kalau dari itu kan udah juga ada punya pengalaman. Nah bisa jadi ya dia setelah lulus ya emang rencananya nggak pengen sekadar apa ya internship lagi gitu. Jadi dia pengennya langsung selesai. Gitu. Atau ada juga yang Berarti, gini sih, kenapa? yang kayak udah dijanjiin sama perusahaannya gitu. Maksudnya kayak Mm. uh, kamu misalkan udah magang di suatu perusahaan terus dibilang malah di welcome gitu. Ntar kalau lulus langsung aja daftar sini lagi sih. Jadi ada yang kayak gitu kan. Iya, Betul. tapi diabaikan kan. Curhat. Yang kita nawarin, tapi diabaikan. Aduh, jahat banget sih. Aduh. Oke, next. Oh, jahat banget sih, sumpah. Lanjut, lanjut, Itu lanjut. emang proses. Jadi teman-teman yang Iya, kalian lihat di depan mata kalian, yang kalian lihat di LinkedIn kita, itu kita ngedapetin itu tuh ngelewatin drama-drama panjang. Jadi behind the scene-nya tuh banyak banget. Betul ya teman-teman, Tivo, Yahya iya. juga kan? Mm-mm. Betul banget. Oke, berarti ini seri ya. Berarti Banget. Tivo timnya lulus internship dulu, kalau Yahya lulus pengen langsung kerja. Betul nggak? Iya, Ya, benar. Nah, kalau aku awalnya tuh tim Tivo. Jadi aku tuh dulu tuh awalnya mikirnya ya udah deh, aku lulus 3,5 tahun, tapi aku internship dulu. Kenapa? Karena aku merasa diri aku belum siap. Kalau dibandingin sama teman-temanku yang lain, mereka tuh udah internship kayak 2-3 kali gitu di company yang berbeda. Sedangkan aku baru sekali. Meskipun aku kayak part-time jadi project manager, tapi kayak itu menurut aku masih belum cukup gitu. Jadi kayak modalnya masih harus banyak banget. Nah, tapi aku tipikal orang yang mencari pembenaran. Jadi aku nggak bisa kayak ngejudge Gimana kayak tuh? ini yang paling enggak. Jadi aku pas intern di Jakarta, aku datengin tuh workshop-workshop yang ada gitu dari berbagai company, sumpah. Jadi kayak rajin banget nih ini bocah gitu ya. Jadi kayak aku datang ke sana tuh tujuannya satu emang pengen dengerin teorinya, yang kedua tuh pengen nemuin seseorang yang bekerja di role yang aku pengenin. Kenapa? Supaya mereka bisa ngejawab langsung pertanyaan aku, karena mereka yang tahu betul dong relate sama kehidupan nyata yang aku mau gitu. Jadi aku kayak selalu nanyain kayak, Kak, sebenarnya bagusnya tuh kalau udah habis lulus aku internship dulu apa kerja gitu. Dan jawabannya mereka tuh sama gitu. Ketika kamu udah merasa kamu siap, ya udah kamu kerja gitu. Tapi kalau kamu merasa kalau kamu masih butuh pembekalan dan lain-lain, internship tuh it's okay gitu. Tapi internship tuh sebenarnya program yang diutamain untuk mahasiswa yang belum lulus gitu. Nah, ketika kamu udah lulus terus internship itu rasanya agak disayangkan aja kalau misalnya kamu udah ada bekalnya gitu. Kenapa nggak kamu coba untuk langsung full time? Nah dari situ tuh aku langsung kayak merasa oh iya ya kayak gitu. Kenapa aku nggak coba dulu full time dulu gitu? Kalau emang aku dirasa nggak keterima dari mana-mana, oh oke berarti ilmu yang udah
aku milikin belum cukup nih, berarti aku harus internship dulu kayak gitu. Nah dari situ aku startnya, ya udah aku mencoba untuk ngedaftar full time kayak gitu teman-teman. Panjang ya storytellingnya. Itu jadi kayak rangkumannya ya. Benar. Iya, Iya, bener. serius. Ini aku serius. Jadi aku datengin kayak talk show-nya si e-commerce A, e-commerce B, sumpah. Terus aku kayak Kamu datengin dong di serius. Aku ya. ikut program-programnya serius. Kayak aku datengin kalau misalnya ada workshop kayak, Vi, ada workshop ini gitu. Ya udah aku datengin. Goals itu sebenarnya bukan mau dengerin materinya, tapi lebih mau ke orang yang di role itu biar aku bisa curhat langsung karena di Philcom tuh sejujurnya masih dikit banget sih yang bekerja di bidang kayak product manager gitu. Jadi masih sedikit lah cakupan aku buat nanya kayak nih kayak gimana sih di real company-nya gitu. Bekal apa sih kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh. Tanya langsung begitu teman-teman. Tipe sampai Iya, ngantuk. aku Iya. Jadi begitu. Dari yang aku dengar sih cerita kita bertiga, kita sama-sama punya tantangan sih kayak skripsi itu nggak mudah. Jadi kayak yang udah kita planning pun bisa jadi kayak terhambat kan karena berbagai faktor yang ada kayak gitu. Apalagi? Oh iya, aku mau nambah nih. Yang skripsi apalagi tentang skripsi gitu ya. Itu tuh yang biasanya buat mahasiswa tuh lulusnya tuh lebih lama gitu kan. Bukan karena ngulang pelajaran doang gitu. Nah, karena nih apa ya? Yang paling jadi tantangan tuh malesnya sih. Misalkan pengen bisa lulus dalam 1 semester doang gitu kan. Itu benar-benar harus bisa nyiapin targetan jadwalnya gitu. Targetin lah pokoknya. Kan udah bisa kelihatan kan deadline-nya tuh kapan-kapan aja gitu. Ya siapin harus ngelakuin ini tuh kapan gitu. Soalnya ya, kalau nggak kayak gitu, bener-bener di akhir-akhir tuh keteteran banget. Di awal-awal mungkin santai ya, masih bisa jalan-jalan apa gimana. Karena memang materinya tuh kosong gitu. Itu juga godaan banget tuh. Apalagi gara-gara skripsi, cuma satu skripsi doang. Yang buat kita tuh pengen jalan-jalan gitu. Main sebenarnya nggak apa-apa sih, jalan-jalan itu nggak apa-apa. Cuma jalan-jalan udah jalan-jalan ya udah apa yang kita lanjutin tetap harus dilaksanain gitu. Oke. Sama pengaruh teman juga sih tadi. Tipe kayaknya sangat setuju sama Yahya nih. Gimana Tipe? Iya, jadi dulu tuh aku sempat terstruktur banget ya awal-awal skripsi gitu. Aku sempat ini bikin apa namanya kayak aku bikin Scrum gitu kan. Aku pakai Trello, aku bikin backlog, aku pakai Kafka gitu kan. Jadi terstruktur banget gitu. Itu cuma sampai bab 3 doang. Selanjutnya tuh malas bikin gitu. Ngaco. Tapi bener sih. Itu dialamin semua orang, bukan cuma kita, ya nggak sih? Bener-bener. Itu penyakit ya, malas itu. Musuh terbesar orang skripsi kan. Betul. Jadi tuh kalau boleh cerita, kalau aku ngeliat cutting tuh kayak, kenapa sih mereka lulusnya kok bisa 4 tahun, 4,5 kayak gitu. Emang sih setiap orang punya permasalahannya masing-masing, tapi biasanya tuh kesalahan yang paling banyak dilakuin tuh karena merasa santai, kayak yang tadi bilang, kayak merasa cuma 1 doang, skripsi doang, itu mah kelar kok 1 minggu gitu, ya nggak sih? Kayak ditunda, kelabakan di akhir, kayak gitu. Bener Setuju. Kalau aku juga sih, cuman aku tipikal orang yang memaksakan diri. Jadi kalau aku lagi nggak mood skripsian, aku tetap buka laptop, aku tetap buka docs-nya. Ya udah sambil main HP nih, ngetik, tapi masih di depan laptop sambil skripsian. Jadi kalau ada mood kayak 5 menit, ya udah kerjain. Meskipun progresnya dikit, tapi aku ada progres gitu. Ada jadi gitu aku nggak stuck gitu. Betul, karena ketika kita ngelepasin satu, ya udah kita bakalan kayak mundur dan nggak ngerjain, stop kayak gitu.
dan itu kan bakalan ribetin diri sendiri kan. Nah, mungkin kalau kalian kan karena kalian udah pro kan, udah kayak paham lah, tinggal dikerjain gitu. Kalau aku tuh merasa kayak ini sulit banget, enggak ya? Gimana? Gimana? Terutama yang dokumen. Aduh. Iya, aduh. Itu kan Gimana? mata kuliah RPL. Kalau aku semuanya kan itu kan sebenarnya mata kuliah RPL itu kayak yang kayak use case, terus sequence, cross diagram. Wah itu banyak revisi banget di situ. Itu dokumen doang loh, banyak revisinya. Nah, ini nih teman-teman. Jadi tuh ada 2 tipe mahasiswa Filkom. Jadi yang pertama menguasai dokumentasi seperti saya, tapi secara teknikal kurang. Dan kedua teman saya ini teknikalnya oke teman-teman, tapi dokumennya perlu belajar lebih lanjut gitu. Jadi semua orang tuh punya tantangannya masing-masing. Setuju? Setuju banget. Jadi biasanya tuh aku suka kesel nih dengan teman-teman yang kayak merasa dia mah pinter, dia mah emang karena emang udah menguasain pasti mudah lah. Kalau aku kan nggak bisa, aku kan sulit gitu. Padahal salah ya teman-teman. Benar nggak? Iya. Setiap orang punya sendiri sih, tantangannya sendiri, kesulitannya berbeda. Jadi kalau yang aku simpulin tuh dari kita bertiga, kita tuh sama-sama punya mimpi yang sama. Tapi nggak semua mimpi kita tuh bisa digapai secara mudah gitu. Jadi kayak butuh proses sama-sama kan. Kayak drama-dramanya gitu. Strategi pun kita Iya. juga udah atur kan. Kalau kayak tadi dibilang Yaya sama Tivo, strateginya mereka bikin satu tim yang KRS bareng biar bisa proyekan bareng. Jadi bisa satu sama lain bisa memotivasi. Begitu juga aku cari temen tim proyekan yang bisa ngedukung aku buat kerjain sama-sama proyeknya kayak gitu biar target yang kita capai juga mudah gitu. Terus yang ketiga apa? Skripsi itu nggak mudah, jadi butuh persiapan lebih lanjut. Bahkan aku yang 3,5 tahun pun aku start dari semester 6 gitu. Di saat teman-temanku yang masih mikirin PKL, aku udah setiap minggu konsultasi sama dosen. Jadi kalau misalnya Iya, teman-teman yang bilang, Biasanya serius, udah ngomong-ngomong ke aku loh. Maksudnya, ya ayo skripsi ya. Nah, apaan sih masih lama skripsi? ya kan? Begini ngomel Kayak, mulu. jadi tuh aku dianggap bocah ambis. Kayak, jadi cutting-cutting nih yang ngantri konsultasi sama dosen, ini tiba-tiba ada nongol nih, anak semester 6. Tapi kalau kalian tahu ya, kan aku ditawarin kayak pertamanya kayak dosenku bilang kamu tuh bisa konsultasi dari semester 6 tapi konsultasi informal kayak gitu. Jadi nentuin topik segala macam dan ngerjain bab 1 bab 3 gitu. Awalnya juga aku males, gengs. Tapi aku diajak sama si temanku dari. Jadi dia yang bilang kayak, "Yuk, Vi, kita konsul aja yuk bareng," gitu. Ya udah, jadinya karena ada teman. Nah, aku bilang kayak tadi. Jadi ada teman yang sama-sama pengen juga nih konsultasi bareng, jadi nggak merasa sendirian dan terbebani. Ya udah, aku mau kayak gitu. Iya, Terus iya, dari benar. gimana? Itu dikat. Cut. Ya, sorry. Sensor. Wah, mati aku digantung. Gak apa-apa, biar ada komedinya gitu. Jangan. Oke, 3, 2, 1. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau aku bisa kutip lagi, salah satu kuncinya buat lulus tepat waktu atau lulus cepat ya terserah kalian, itu tuh konsistensi sih. Jadi kalian tuh set goals-nya dan kalian harus benar-benar kerjain gitu. Memastikan bahwa goals kalian tuh bisa kecapai dengan kayak gimana. Nah, itu kalian yang harus atur sendiri gitu. Jangan stop kayak males, berhenti, terus ya udah kayak gitu. Karena skripsi kalian tatap pun nggak akan kelar sendiri. Gimana kalian menurut kalian berdua? Iya. Gimana ya? Ini aku ada itu sih, ada tambahan lagi. Gak apa-apa ditambahin. Masih banyak. Nah, kalau skripsi itu ada tantangan lagi sih selain malasnya itu tentang data. Jadi ada sih banyak temanku yang dia itu
sulit banget untuk dapetin datanya. Bahkan aku pun juga dulu tuh gini loh, sampai aku kan tentang sebuah restoran kan. Terus aku emang biasa makan di restoran tersebut gitu. Walaupun udah kenal nih sama manajernya juga, bukan manajer sih, marketingnya gitu. Udah kenal, sering ngobrol juga gitu. Pun ketika aku mau minta datanya, maksudnya minta cuma sekadar apa ya, survei ke orang-orang situ gitu, nggak diizinin gitu. Jadi datanya ini penting gitu untuk dipikirin di awal. Soalnya kalau misalnya kita udah ngerencanain semuanya nih, tiba-tiba data ini nggak bisa diambil gitu. Kemungkinan untuk diambilnya tuh 0. Ya udah, harus ngulang gitu. Atau bahkan ada juga yang gini sih, udah di awal tuh, oh ya, apalagi yang birokrasinya tuh tinggi ya, itu biasanya tuh paling malesin untuk dapetin datanya. Sampai ujung-ujungnya tuh bisa jadi gagal. Gara-gara dari awal dia mungkin dijanjikan manis gitu sama orang yang mau memberikan data. Tapi di akhir lama kelamaan walaupun dia udah nge-pursue terus gitu, udah ngajak untuk minta izin untuk ambil data, nggak dilaksanain gitu, nggak diizinin gitu. Akhirnya dia terpaksa untuk ganti topik gitu loh. Wow. Dan dia pun pas ganti topik ya bisa nemuin gitu topik yang nggak perlu data yang ribet cara ngambilnya. Jadi sebenarnya data itu bisa dipikirin di awal, apa yang mungkin bisa diambil, yang kemungkinannya itu gampang untuk diambil gitu. Oke, nice, benar sih, aku setuju. Jadi ini kayak sama ceritanya sih. Jadi kayak aku ketemu temanku, dia udah frustasi nih. Jadi dia kayak udah bilang kayak, aduh Vi. Jadi aku punya 2 temen nih, teman-teman. Satunya tuh bilang, aduh Vi, ini data restoran nggak bisa Vi. Restoran mana lagi yang harus aku ngomongin. Itu kayak udah frustasi gitu. Aku jadi temennya juga terenyuh gitu. Yang kedua temanku nih lagi duduk nih nungguin P2 ya kayaknya atau P1. Vi, aku kayaknya nyerah P2 deh. Aku nggak bisa nemuin ininya, aktornya apa? Iya kan orang yang untuk verifikasi. Tanya lagi. Ini aku ceritain ya. Ini aku ceritain. Gimana? Jadi kan topik khusus kan ini kan aplikasi mobile yang menghubungin orang yang butuh pertolongan pada kesehatan mentalnya dengan konselor atau psikolog. Aku milih topik itu tuh nggak kepikiran gitu kan. Ini kayaknya topiknya lagi trending gitu doang. Nggak kepikiran. Oh ini kayaknya implementasinya kayak gimana. Terus fiturnya apa aja, ngambil datanya gimana. Nggak kepikiran kan. Begitu udah mau masuk ke pengujian, anjir dong nyari data untuk pengujiannya itu susah banget loh kemarin itu. Cuma gara-gara itu doang telat 3,5 tahun, nggak jadi 3,5 tahun. Jadi penting banget yang mau skripsian, dipikir-pikir dulu ya topiknya. Dianalisa gitu, tiap babnya tuh memungkinkan atau enggak. Jangan kayak kita. Tapi bener sih lucu banget kalian semua sumpah kayak aduh drama lagi. Tapi ya akhirnya terselesaikan juga kan, lulus di waktu yang tepat kan. Cuman ini jadi pelajaran teman-teman semua. Jadi kayak dataset tuh penting. Jadi kalian harus mikirin dari awal dulu ini yang paling memungkinkan kayak gimana kayak gitu. Karena kalau misalnya kalau menurut penelitian ya, solusi itu nggak sepenting masalah. Jadi masalah yang paling penting, betul nggak? Jadi semuanya start with the problem gitu. Jadi kalau misalnya problemnya nggak clear, ya kayak gimana kita mau ngerjain? Nah, kalian tahu problemnya dari mana? Ya udah dari si ahli gitu. Yang data kalian ini gitu. Kalau nggak memungkinkan, ya semuanya nggak akan terselesaikan, betul nggak? Betul. Kayak gitu. Wah, gimana? Ya, aku mau nambahin sih. Tadi kan bener kan, semua itu berawal dari problem. Nah, tapi kalau aku sama Hea kan scope-nya kan engineering ya, maksudnya kita tuh kayak ngerjain aplikasi gitu kan. Nah, selain dari penting, memungkinkan nggak sih kita implement pakai teknologi gitu sih. Itu penting banget, itu sama pentingnya sih.
Jadi jangan-jangan problem yang kita angkat tuh nggak perlu diselesaikan tanpa apps atau teknologi gitu. Nah itu penting banget. Betul. Nah, ini nih yang suka dikeluhin sama dosen-dosen. Jadi kayak mahasiswa tuh merasa kayak ini nih solusi paling tepat gitu. Misalnya, Iya, Masalahnya apa gitu kan? ya iya misalnya benar. kayak, ini aku pernah denger nih, aplikasi untuk misalnya mencari rute suatu tempat gitu. Kalian nggak usah bikin, Google Maps pun ada gitu. Biasanya dosennya gituin, coy. Kayaknya aku tahu itu siapa. Kayak Iya gitu iya tuh. iya. Jadi Heeh. emang harus Oh ya, divalidasi. ini kita sekelas ya yang itu ya. Iya. Kayaknya aku tahu. Ntar Jujur ya saya, muah muah muah. Nggak, jadi kalian harus belajar dari senior-senior kalian gitu. Jadi ini gunanya sih. Jadi ya kayak gini nih, jarang banget kan kedengeran, benar nggak? Pas kita skripsian pun kita nggak tahu kan masalah cutting-cutting kita apa, karena kita nggak tahu, mereka nggak pernah cerita, betul nggak? Jadi kita benar. mau mulai pun bingung gitu. Kayak harus dari mana gitu. Iya. Ya, jadi kalian harus lebih baik dari kita. Harus. Iya, maksudnya jangan ditiru lah kita lah. Jadi kita tuh kayak Pengalaman-pengalaman ngasih harus di- apa yang kurang gitu kan. Nah, itu Iya. diperbaiki. Itu sih. Oke teman-teman, jadi aku Yahya Tivo udah ngeceritain kayak kisah kita gitu, kayak flashbacknya kita dulu kayak gimana. Jadi eh kalau kalian bilang kisah kita tuh lulus dengan mudah tuh enggak gitu. Nah, banyak banget key point yang kita dapetin. Misalnya pertama, kalau dari yang aku rangkum ya, kita bertiga tuh berawal dari mimpi gitu. Mimpi buat lulus cepat. Nah, urusan itu terwujud atau enggak apa-apa. Yang penting kalian set dulu mimpi kalian. Karena dari mimpi itu, kalian bisa memulai merancang kayak langkah-langkah apa sih yang mau kalian buat gitu. Terus yang kedua, apaan? Receh banget ya, teman. Tapi emang kalian butuh teman-teman kayak kita. Jadi kalau misalnya kalian eh, misalnya mau konsultasi sama kita, bisa reach out kita langsung via LinkedIn, Instagram, kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian ada ide-ide atau saran-saran kayak tema apa sih yang mau kita bawain lagi selanjutnya, tulis ya di kolom komentar bawah. Terus kita bertiga juga mohon maaf kalau ada salah kata. Terus misalnya kalau bercanda kita receh gitu, emang kita receh teman-teman. Jadi itu yang mempersatukan kita gitu. Iya. Jadi stay healthy, stay positif, terus semangat. Semoga kalian bisa mencapai impiannya kalian, bisa lulus di waktu yang tepat. Karena nggak ada yang salah antara lulus cepat dan lulus tepat. Yang penting kalian udah persiapin diri, betul? And see you next week. Bye-bye. Dadah. Ya, gini juga. Oh, iya. Oke, dadah.